Jadi buat teman-teman boleh silakan jika ada yang ingin bertanya langsung chat aja di chat box nanti akan kita, jawab bersama dengan para narasumber ini ya. Oke, maka dari itu kita langsung aja kali ya untuk memulai pertanyaan pertama, syarat dan ketentuan pemesanan, kebijakan pembatalan kedatangan kedatangan awal dan check out melebihi waktu pada hotel. Oh, oke. Mungkin ini, pengen bertanya syaratnya ya, mungkin ini lebih ke Pak Wahyudi kali ya? Oke. Oke, Baik, silakan Pak Wahyudi. terima kasih untuk pertanyaannya, menarik sekali bahwa, memang untuk, check-in, check-out sudah kita ada di web ya, Mbak, ya, bahwa, eee, yang agak susah pasti kalau di pas weekend. Weekend itu sangat padat sekali sehingga memang, sebaiknya kalau, pas check-in mungkin disampaikan bahwa pengen mengendaki untuk ada sedikit, late check-out karena memang, untuk periode weekend memang di Spark sangat, padat sekali. Untuk reservasi sangat mudah sekali. Com. Wah, ini dari pantai ya. Oke, ingin bertanya, untuk adaptasi pariwisata di masa mendatang, apakah wisata secara virtual bisa punya potensi pasar yang besar? Oke, mungkin, boleh dijawab terlebih dahulu dari Pak Bayu mungkin boleh silakan. Terima kasih, pertanyaan yang cukup menarik. Memang untuk, eee, masa pandemi ini memang untuk setiap destinasi wisata tentu harus memiliki ide kreativitas dan juga, eee, memunculkan platform-platform baru agar bisa bertahan menghadapi masa, bisa dibilang masa krisis ya untuk saat ini. Eee, kalau kita bisa melakukan, kolaborasi mungkin untuk kita bisa menciptakan, pola digital marketing dan juga pola-pola yang sekarang lagi familiar digandrungi anak-anak muda, mungkin kita bisa buat virtual tour dan lain sebagainya. Eee, untuk masa sekarang ini sangat efektif sekali itu untuk dijadikan sebagai, sumber pendapatan atau sebagai, sesuatu yang menarik dan bisa dijadikan sebagai strategi bertahan untuk, menghadapi masa pandemi ini. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Pak Bayu. Mungkin ada tambahan dari Pak Husni terkait dengan, liburan digital nih, virtual. Ya, terkait dengan atau virtual memang ini menjadi pariwisata. Selain pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Bayu bahwa ini juga bisa menjadi bagian dari proses brand awareness atau untuk menyajikan secara virtual ini sangat bagus begitu. Karena ini sembari menunggu masa pandemi selesai, ketika liburan virtual ini bagus dan viral, ini tentu orang akan semakin penasaran. Jadi pasca pandemi tentu ini orang akan langsung secara virtual. Nah, ini tentu sangat bagus sebagai langkah yang kemudian dipersiapkan untuk destinasi pariwisata ke depan. Oke, ini ada 2 pertanyaan saya bacakan. Untuk pertanyaan pertamanya, untuk permainan air tentu ada resiko terjadi cedera atau kecelakaan. Bagaimana antisipasi yang telah di-manage oleh hotel agar bisa meminimalisir resiko tersebut? Dan yang kedua, strategi apa yang dipakai oleh Eastpark agar pengunjung bisa kembali datang menginap setelah kunjungan pertama? Apa ada promo khusus bagi turis yang sudah pernah menginap? Wah, ini kayaknya Kak Boni pernah menginap ya di Ispark ya. Oke, oke, boleh dijawab oleh Pak Wahyudi, Baik, silakan. terima kasih Pak Boni. Yang pertama, pasti baik, dari kami maupun Pak Bayu pun sudah antisipasi ya bahwa karena ini ada permainan pasti ada faktor-faktor, risiko yang harus kita minimize kalau bisa sih harus, benar-benar tidak ada kejadian. Pertama bahwa staf-staf kami pun, terlatih untuk, menangani hal-hal tersebut. Yang kedua, kita mempunyai syarat dan ketentuan dan itu harus, ditaati, dipatuhi oleh, tamu-tamu yang menggunakan fasilitas tersebut. Misalnya harus pakai, jaket saat di aquapark dan itu harus dipatuhi. Kemudian umur dari, tamu tersebut, anak tersebut yang boleh, kemudian berat badan, sehingga hal-hal tersebut untuk faktor-faktor cedera yang nanti akan, terjadi.
Kemudian kalau untuk mengenai harga promo, kita tiap bulan selalu launching untuk promo-promo. Memang kita batasi bahwa promo tersebut itu misalnya kita bulan Oktober kita bikin promo untuk sekitar 100 sampai 200 staycation berupa voucher, sehingga dalam promo itu pasti harga jauh lebih bagus, lebih lebih murah daripada kita ke platform yang lainnya. Itu memang ada batasannya, antara biasanya 100 sampai 200 voucher yang kita launching untuk promo di setiap bulannya. Dan bagi tamu yang mau riset pun sangat mudah, nanti bisa langsung ke media kami, bisa ke IG, ke reservasi langsung. Itu staff akan sangat membantu mudah dan akan mendapatkan best price-nya. Bagaimana nih dari pemeliharaannya mungkin ya di pasca pandemi ini? Pak Bayu boleh silakan. Baik, oke, terima kasih. Salam kenal Pak Wahyudi ya, dan juga Pak Husni. Kita bisa di satu forum. Baik, untuk pemeliharaan di Jogja Bay Waterpark selama masa pandemi terus kita lakukan untuk treatmentnya. Memang untuk air kolam itu kita sisakan separuh ya, agar tidak terjadi kerusakan mesin dan juga tidak terjadi proses pengkaratan yang terjadi di dalam pompa yang ada di Jogja Bay. Dan untuk treatment menjaga kejernihan air dan lain sebagainya terus dilakukan oleh tim park service kami. Ya, sebetulnya di kami memang sudah ada yang handle sendiri untuk tim park service. Setiap hari kita terus treatment, dan ya kapan aja Jogja Bay siap untuk bisa dikunjungi sih. Kita tinggal nunggu aja di lampu hijau dari pemerintah seperti apa. Seperti itu Mbak Cynthia. Oke, baik. Mbak Cynthia boleh nambahi Pak Bayu Boleh silakan. mengenai treatment untuk memanage area pool dan sebagainya ya Pak Bayu ya, bahwa kita ada acuannya sih dari Kemenkes, sudah menerbitkan suatu acuan bahwa satu kolam renang itu pH airnya harus 7,2 sampai 8 pH airnya. Kemudian untuk kadar klorinnya 1 sampai 10 ppm itu harus kita ikuti. Harus ada treatment disinfektan sebelum buka dan setelah pool itu dibuka. Oke, seperti yang kita tahu mungkin kebanyakan kalau untuk wisata Yogyakarta itu dikenal dengan wisata edukasi ya. Biasanya kan kalau ke Jogja pasti orang-orang tahunya ke Candi Borobudur dan ke candi lain sebagainya kayak gitu ya. Sehingga banyak banget nih untuk dijadikan tempat wisata seperti perpisahan sekolah dan lain sebagainya ya. Ini bagaimana nih untuk kita mungkin bisa nih untuk mengganti konsep bahwa emang Yogyakarta ini layak buat jadi tempat wisata untuk seluruh umur gitu, untuk segala umur. Jadi kayak misalnya mungkin kan banyak banget backpacker dari milenial ya, anak muda. Jadi nggak cuma ke tempat mungkin lebih sekarang yang lagi viral ke daerah timur kayak gitu ya. Oke, baik. Ya, mengenai destinasi wisata di Jogja yang saya pikir untuk anak-anak dan itu edukasi, ada Taman Pintar, terus kemudian juga berbicara soal budaya juga untuk menghargai, ada apa namanya Taman Sari, terus juga ada Museum Monumen Jogja Kembali begitu. Itu adalah beberapa destinasi di Jogja yang memang itu bisa diperuntukkan untuk apa namanya anak-anak sekolah gitu. Ini juga bisa menjadi referensi untuk para pelaku usaha tour and travel ketika membawa rombongan sekolah begitu, itu juga bisa diselipkan mungkin ada kunjungan kampus begitu, karena bisa dibilang Jogja ini juga merupakan gudangnya kampus-kampus terbaik. Ada UGM, UNY, UII, UNY, dan yang lainnya begitu. Nah, ini tentu bisa menjadi alternatif ketika liburan ke Jogja, membawa rombongan sekolah, itu juga bisa nih dibawa ke kampus-kampus tersebut atau kampus tour gitu. Oke, wah ini banyak sekali ya pertanyaannya. Saya harus filter-filter nih, takutnya ada yang sama pertanyaannya ya. Oke.
Ini dari Kak Marsiani Dewi. Bagaimana cara ISPRAK menangani situasi pandemi seperti sekarang? Apakah dengan memberikan promo khusus untuk yang mau staycation di hotel atau cindera mata yang menarik? Wah, ini rata-rata yang pada nanya ini voucher semua ini, Pak. Aduh, saya bingung nih ya. Baik, pertanyaannya nih, cara menangani pandemi sebenarnya, banyak banget ya, apa, kalau kita menginterpretasikannya, mengartikannya ya. Tapi, baik akan saya jawab bahwa, menangani saat pandemi seperti ini, ISPAK tadi sudah di presentasi saya sebutkan, kita, membikin inovasi bahwa, menciptakan wahana-wahana baru, bahwa, wahana air tersebut adalah baru tercipta di saat pandemi. Itu satu hal, itu, salah satu kami untuk bisa bertahan di saat pandemi seperti, Pak Husni tadi sampaikan harus, punya inovasi, kreativitas ya. Itu, karena dengan adanya itu, alhamdulillah kita bisa survive, bisa menaikkan okupansi dari wahana-wahana air tersebut. Kemudian menangani pandemi, untuk tamu yang ada di ISPAK, pasti begitu tamu check-in datang, ada cek suhu, ada hand sanitasi. Kalau yang dari, luar kota harus menunjukkan, surat antigen, kalau tidak dia harus apa, self disclaimer mengisi data pribadinya. Itu kita dokumenkan, kita compile satu dokumen. Hal itu memang bagi kami sangat penting, karena, kita harus report juga ke Satgas Covid, gugus Covid di wilayah kami, yaitu di wilayah, Yogyakarta, Depok, Sleman. Itu kita compile dokumen-dokumen tersebut. Dan di setiap, arena itu selalu ada kita, cek suhu sama hand sanitasi. Kemudian untuk, promo, itu tadi kita sudah sebutkan bahwa kita setiap bulan selalu, membuat paket-paket promo. Silahkan nanti kunjungi ke IG kami, ke website kami, akan sangat menemukan promo-promo yang sangat, menarik. Dan satu lagi, bahwa, penanganan Covid ini ISPAK bekerja sama dengan klinik dan rumah sakit terdekat. Oke, ini dari Kak Ignatius ya. Oke, selamat siang Mbak Cynthia. Perkenalkan saya Ivan. Izin bertanya kepada Pak Bayu dan juga Pak Wahyudi. Apakah aman berenang atau tidak tertular sewaktu berenang di saat pandemi COVID-19? Apakah klorin dan bromin dalam air kolam renang dapat menonaktifkan atau membunuh virus dalam air? Apakah It's Park Hotel Yogyakarta ini memberikan fasilitas khusus bagi tamu yang memerlukan prosedur atau penanganan khusus terkait pemeriksaan kesehatan ketika merasa kurang sehat? Terima kasih. Oke, mungkin boleh dijawab terlebih dahulu dari Pak Bayu mungkin ya. Oke, boleh silakan. Terima kasih, pertanyaan dari Pak Ignatius Ivan ya. Oke, untuk klorin memang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyudi tadi, untuk pH air dan juga klorin itu ternyata memang dari WHO itu menyatakan bahwa itu efektif untuk bebas dari virus dan juga bakteri, tentu dengan standar yang telah ditetapkan, yaitu untuk pH itu 7,2 sampai 7,8, untuk Cl itu 1,5 dan sampai dengan 3. Nah, di situ virus dan bakteri setelah diuji dan dilakukan pengujian ternyata memang mati. Jadi menurut saya untuk keamanan di dalam air sendiri itu sudah teruji baik dan juga terstandarisasi dengan baik. Nah, nanti tinggal pengunjung itu menjaga tingkat keamanan atau protokol kesehatan di luar dari air. Misalnya mereka tidak berkerumun ketika memasuki area wahana dan lain. Kemudian tetap memakai masker, menjaga jarak, dan juga melakukan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu vaksinasi dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih, Bapak atau Mas Ivan untuk pertanyaannya, bagus sekali, bahwa memang ini ada, 2 kewajiban yang harus dipenuhi, baik tamu sebagai tamu maupun sebagai pengelola. Tadi sudah disebutkan banyak oleh, Pak Bayu, tadi udah klorin, pH-nya, kemudian broming 3 sampai 8 ppm.
Nah, kewajiban pengelola kami sebagai pengelola wahana tersebut adalah bahwa memastikan bahwa staf-staf sendiri pun harus sudah prokes jaga kesehatan, harus yang in charge harus pakai masker, dan alhamdulillah di staf ISPAK hampir semua staf sudah divaksin. Jadi staf-staf yang in charge baik di frontliner maupun back office itu sudah tervaksin semuanya. Kemudian tadi ada perlakuan jaga jarak, pembersihan, disinfektan secara kontinu, nggak boleh putus, harus komitmen dari pengelola tersebut. Dan seandainya wahana tersebut wahana tertutup, pastikan ventilasi sirkulasi udara cukup, dan alhamdulillah semua wahana yang ada di ISPAK itu terbuka sehingga paparan matahari full terkena paparan matahari di area-area tersebut. Jadi menurut saya untuk di kolam renang aman, karena ada penelitian juga dari FKP UNER bahwa dengan adanya kita menerapkan tadi CL, broming, pH yang sesuai aturan itu aman untuk seseorang melakukan aktivitas di kolam renang dengan syarat ketentuan yang sudah ditetapkan tersebut. Jadi ini tadi Pak Bayu WHO, saya mengutip yang lokal ada dari FKP UNER itu ada penelitiannya aman. Terima kasih Mbak Cynthia dan Mas Ivan.